Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki hidup yang baru sebagai orang percaya, itu artinya kita harus melepaskan atau meninggalkan semua cara hidup yang lama, ya. Dan tentu hidup baru yang dikenakan itu membawa kita hanya kepada satu tujuan, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal yang kedua ayat 20 firman Tuhan katakan itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudaraku, jadi di sini ukurannya sudah bukan lagi berapa lama kita menjadi orang Kristen atau orang percaya, bukan, ya. Hidup yang baru itu ukurannya sudah bukan lagi berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, berapa lama kita sudah menjadi orang percaya atau menjadi anak-anak Tuhan. Bukan itu. Tetapi ukurannya adalah apakah kita mau sungguh-sungguh mengenakan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Lalu kita bisa sampai pada satu prinsip hidup yang benar-benar akan menyita seluruh hidup kita, yaitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersedia mengenakan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita juga harus bersedia melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Kita juga harus bersedia memutuskan hubungan percintaan kita dengan dunia ini, memutuskan persahabatan kita dengan dunia ini. Dan memang firman Tuhan katakan itu, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini, atau kita tidak boleh mengingini apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab firman Tuhan juga mengatakan itu dengan sangat jelas, saudaraku. Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 15, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lalu ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Perhatikan ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau kita masih tetap bersahabat dengan dunia ini, ya, terikat dengan dunia ini, hidup dengan cara hidup dunia ini, berarti kita belum mengenakan hidup yang baru. Hidup yang baru itu harus membuat kita rela melepaskan kehidupan dunia, kehidupan yang lama. Kalau kita belum melepaskan semua itu, berarti kita belum terpisah dari dunia ini. Padahal sebagai orang percaya, kita itu harus hidup terpisah dari dunia ini. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini, tetapi hasrat hati kita, keinginan kita, kesenangan hidup kita sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita tidak mengingini itu semua, ya. Tidak boleh lagi. Mengenakan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti kita mengambil langkah pertobatan. Sekali lagi, dengar baik. Mengenakan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti kita mengambil langkah pertobatan. Dan langkah pertobatan itu harus berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan itu merupakan sebuah garis lurus yang panjang. Saudara perhatikan itu. Pertobatan itu harus merupakan sebuah garis lurus yang panjang. Saudara mau tahu seberapa panjangnya? Ukuran panjangnya adalah seumur hidup kita. Ya, seumur hidup kita. Jadi langkah pertobatan itu harus terjadi dalam kehidupan kita setiap hari terus menerus sepanjang umur hidup kita. Saudaraku, jadi pertobatan ketika kita meninggalkan manusia lama, lalu kita mulai mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus benar-benar terlihat nyata di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Pembaharuan dalam kehidupan kita harus terjadi dari sehari ke sehari, dan itu harus terlihat di dalam pembaharuan pikiran kita secara nyata, ya. Jadi pembaharuan pikiran di sini harus membuat kita mengambil keputusan untuk tidak lagi mengenakan pikiran kita sebagai manusia, tetapi kita harus mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Dan tentu Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran dan menyadarkan kita dari cara hidup kita yang salah selama ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari cara hidup dunia, berarti kita juga harus bersedia mematikan dari dalam diri kita setiap keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, ketika kita mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari cara hidup dunia, itu berarti kita juga harus bersedia mematikan dari dalam diri kita setiap keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam hal ini keinginan daging yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Jelas firman Tuhan katakan itu. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi mengambil keputusan untuk hidup terpisah dari dunia ini, atau dengan kata lain melepaskan diri dari keterikatan dengan cara hidup dunia yang sia-sia, adalah sebuah keharusan, ya, sebuah keharusan jika kita benar-benar ingin memiliki hidup yang kekal. Saudara, tetapi kita juga harus benar-benar menyadari bahwa berjuang untuk hidup benar-benar benar, ya, berjuang untuk hidup benar-benar benar
Artinya berjuang untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah itu tidak gampang. Sekali lagi itu tidak gampang. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki komitmen. Kita harus mengambil keputusan supaya kita memiliki komitmen yang kuat untuk terus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, kenapa kita harus berjuang, saudaraku? Karena kita sudah terlanjur salah. Selama ini kita sudah terlanjur salah, dididik oleh dunia ini. Hati dan pikiran kita sudah terlanjur terikat dengan berbagai kesenangan hidup yang duniawi. Kesenangan-kesenangan diri yang kita ingini selama ini adalah kesenangan daging semata-mata. Tetapi selama ini kita tidak pernah menyadari akan hal itu, karena selama ini kita menganggapnya sebagai cara hidup yang wajar. Mengingini ini dan itu, apapun kesenangan dunia yang kita nikmati, kita menganggapnya sebagai kewajaran hidup dunia. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita di kekekalan. Kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan menggambarkan akan hal ini dengan sangat jelas. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan ini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, seharusnya kita melihat ini sebagai peringatan keras. Jadi kalau kita tidak mau memisahkan diri kita dari dunia ini, kita tidak mau hidup terpisah dari dunia ini, lalu kita tetap hidup di dalam cara hidup dunia, kita masih tetap hidup dengan keinginan diri sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka sebenarnya kehidupan kita di kekekalan itu terancam, saudaraku. Kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan itu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan main-main dengan ini, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus berjuang sungguh-sungguh, melepaskan diri kita dari keterikatan dengan semuanya itu. Ya, saudara, perhatikan baik. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk benar-benar terpisah dari dunia ini, kalau kita tidak mau berjuang untuk terpisah dari dunia ini, kita tidak mau hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Kekristenan kita menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya orang yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan memisahkan dirinya dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, Tuhan, untuk berjuang terus, hidup dalam kebenaran-Mu, meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya apapun itu bentuknya. Lalu kami mau belajar tetap setia di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami mau belajar untuk hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Bapa, mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.